Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembahasan materi mata pelajaran pemesanan tempat dan penghitungan tarif penerbangan. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan modul yang telah Anda analisa pada pertemuan sebelumnya. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jikalau ada teman Anda yang sementara ini dalam keadaan sakit, mari kita mendoakan semoga teman Anda selalu diberikan kemudahan untuk segera sembuh dari penyakitnya. Demikian pula keluarga-keluarga Anda semoga selalu dalam lindungan dan tambahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan modul yang telah saya susun minggu lalu, dan saya telah meminta Anda untuk menganalisisnya. Ya. Semoga Anda semua sudah memaknai apa yang ada dalam materi yang telah saya sampaikan dalam modul tersebut. Jadi modul ini berjudul menerbitkan tiket penerbangan internasional. Kita fokus mengenai menginterpretasikan informasi tarif penerbangan internasional. Jadi pada semester sebelumnya Anda telah belajar mengenai bagaimana menginterpretasikan informasi tarif penerbangan domestik. Saat ini karena kita akan masuk dalam penghitungan tarif penerbangan internasional, maka Anda perlu memaknai pertama kali mengenai bagaimana informasi tarif penerbangan internasional itu. Dari pertemuan ini kita akan mendiskusikan hal yang berhubungan dengan bagaimana Anda mengidentifikasi dan mengakses sumber-sumber informasi penerbangan internasional dengan benar. Yang kedua, menginterpretasikan informasi tarif penerbangan internasional dengan benar, termasuk mengenai pembagian wilayah oleh IATA, International Air Transport Association, dan Global Indicator, serta Airline Terminology, serta peraturan umum dan pembatasan pendataan perusahaan penerbangan lainnya. Ya. Tentu di awal saya ingin meminta Anda untuk menjawab ini, ya, apapun jawaban Anda mengenai apakah Anda dapat mengidentifikasi dan mengakses sumber-sumber informasi penerbangan dengan benar, dan apakah Anda dapat menginterpretasi informasi tarif penerbangan internasional dengan benar. Boleh jadi jawaban Anda adalah tidak, ya, maka modul ini mudah-mudahan dapat membantu Anda ditambah dengan informasi yang saya berikan secara langsung. Ya. Yang pertama mengenai sumber informasi dalam penghitungan tarif penerbangan internasional. Ya. Kalau Anda nanti masuk ke lab tiketing kita yang ada di sekolah, Anda dapat menemukan ada buku yang bernama Passenger Air Tariff dan ada buku mengenai Official Airlines Guide. Ya. Itu merupakan dua buku referensi yang akan kita gunakan di dalam aktivitas Anda dalam menghitung tarif penerbangan internasional. Selain itu, Anda perlu memaknai juga adanya asosiasi industri dan organisasi terkait dengan penerbangan internasional ini. Jadi Anda perlu tahu bahwa ada airline atau perusahaan penerbangan, kemudian ada yang disebut dengan travel agent atau biro perjalanan, ada IATA, International Air Transport Association, ada UFTA, Universal Federation of Travel Agents Association, ada ASITA kalau di Indonesia, Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies. Kemudian untuk jurnal industrinya ada daftar tarif penerbangan dari masing-masing perusahaan penerbangan, dan tentu karena perkembangan teknologi kita sekarang ini banyak menggunakan computerized reservation system atau CRS. Boleh jadi ada yang menggunakan Abacus, boleh jadi ada Arga, Galileo, Gabriel, Infini maupun Sabre. Ini adalah beberapa CRS yang dipergunakan dalam industri penerbangan internasional di dunia ini. Baik, kita memulai dengan melihat bahwa ada satu buku yang saya sebut tadi sebagai PAT, ya, Passenger Tarif. Ya. Buku tersebut berisi mengenai daftar-daftar harga tiket penerbangan, daftar harga penerbangan dari beberapa maskapai penerbangan yang ada di dunia ini. Ya. Apa tujuannya buku itu adalah agar Anda bisa melihat dan bisa menetapkan berapa harga dari satu kota A ke kota B, dan sebaliknya dari kota B ke kota A ataupun kota B lanjut ke kota C. Ketika Anda nanti membuka buku air tarif itu, Anda akan menemukan ada beberapa bagian dari air tarif itu, dan biasanya terpisah bukunya. Ya, pertama ada yang namanya khusus berisi mengenai MPN, ya.
MMPM itu maximum permitted mileage ya. Di dalamnya itu khusus informasi mengenai penetapan jarak antara satu kota dengan kota lainnya oleh International Air Transport Association. Kemudian ada general rule, itu aturan-aturan mengenai tarif tersebut. Jadi ada aturan-aturan ya. Jadi di penerbangan internasional ini setiap tarif yang kita akan tetapkan nanti punya aturan. Kemudian ada worldwide fares ya. Worldwide fares ini adalah berapa harga dari kota ke kota B ke kota C dan seterusnya di dunia ini. Kemudian ada worldwide fare rules ya, dari kata fare itu ada rulesnya, ada aturannya, maka kita akan juga lihat bagaimana aturan setiap penerbangan itu diterjemahkan dalam sebuah buku. Nah, seluruh buku tersebut PAT itu diterbitkan setiap 4 bulan sekali, kecuali buku MPM diterbitkan setiap bulan April, ya sekali saja. Juga buku FAIR diterbitkan 8 kali tiap tahunnya, yaitu Februari, Maret, Mei, Juni, September, November, dan Desember. Dengan perkembangan teknologi saat ini boleh jadi ada perubahan-perubahan per minggu, ya, atau kurang dari itu, ya, karena dengan mudah sekarang dapat diupdate, ya. Jadi secara manualnya, tetapi Anda juga bisa melihat nanti secara digitalnya. Ya. Yang perlu juga Anda pahami nanti, karena kita akan menghitung harga dari satu kota-kota lain, nanti ada pada suatu saat kita akan bertemu namanya surcharge ya. Jadi kalau Anda kita akan nanti membahas mengenai surcharge, Anda akan paham bahwa itu ada dalam buku yang disebut dengan tabel surcharge yang ada di halaman terakhir dari buku PAT ya. Nanti kita akan lebih jauh mengenai surcharge itu. Yang penting Anda tahu bahwa ada isinya dalam hal tersebut. Kemudian juga ketika kita akan menetapkan berapa harga tiket itu berdasarkan mata uang tertentu, di dalam buku versi itu ada namanya currency conversion rates, yaitu atau harga atau daftar konversi dari setiap mata uang yang ada di dunia ini. Ya. Maksudnya saya maksud setiap mata uang yang ada di dunia ini adalah mata uang yang diakui dan dapat dipergunakan oleh International Air Transport Association. Kemudian ada cara penggunaan bukunya, bagian versinya, dan ada juga namanya add-ons. Ya, nanti lebih detail kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian dalam hubungannya dengan worldwide rules, ya, dibagi lagi, ada yang disebut dengan WH rules, ya, dan EH itu Western Hemisphere dan Eastern Hemisphere, ya. Apa itu Western Hemisphere, apa itu Eastern Hemisphere, kita akan lihat nanti pada saat pembahasan mengenai global IATA area. Ini ada beberapa bagian Anda bisa baca nanti isi-isinya ya. Nah, kemarin mari kita lihat penjelasan contoh ketika Anda membuka air passenger tarif itu. Ketika Anda membuka air passenger tarif, Anda akan mendapatkan tabel seperti ini. Ya. Saya membesar sedikit supaya Anda bisa lebih jelas. Nah, di atasnya itu ada tertulis fare type. Fare type itu adalah tipe dari harga. Contoh ini WX1, WJ2R. Ini ada harga, ada artinya. Artinya itu ada pada worldwide fares rules, ya, buku yang satunya lagi. Lalu ada CAR itu carrier penerbangan. Ini UA, United Airlines. Ya. Carrier CDE ini code, carrier code. Kemudian ada namanya headline city currency. Headline city currency adalah harga dari kota A, misalnya dari London ke Las Vegas, berdasarkan mata uang setempat. Ya. Kalau kita mau menggunakan mata uang yang normal, yang netral, maka ada namanya NUC, Natural Unit of Construction, itu ada juga harganya. Ya. Kemudian ada peraturan rulesnya, ini NO 0650, nanti kita lihat apa maksud NO 0650, kita lihat di situ. Kemudian ada kolom disebut GI ini Global Indicator, ini AT ini, ya, Atlantik, ya. Ada MPM, gitu, maksimum permitted mileage, berapa jarak yang dihitung dari London ke Las Vegas. Ini bukan jarak sebenarnya, tetapi jarak maksimum yang bisa diterbangi dengan harga yang digunakan di sini. Ya. Jadi MPM itu bukan jarak sebenarnya dari kota A ke kota B, tetapi jarak maksimum yang dapat diterbangi karena kita menggunakan harga tertentu. Kemudian ada namanya routing. Routing di sini ada kodenya 007, dan nanti kita bisa lihat ya berapa. Ya, kalau tadi MPM-nya ini 6351, 6351 mil, bukan kilometer ya. Ya, mil, nautical mil. Ya. Kira-kira itu penjelasannya. Jadi ada fare type, itu tipe dari harganya, carrier code itu penerbangannya, headline city currency mata uang setempat, NUC mata uang NUC-nya normalnya, ya yang nanti bisa kita konversi, rules-nya itu kodenya, yang GI global indikatornya itu AT, MPM-nya 6351 dan routing-nya itu 0007. Itu cara membacanya. Jadi kalau Anda bisa melihat begini, misalkan dari London ke Seoul, ya bacanya Seoul sebenarnya. Economy class dengan penerbangan
Korean Airlines, harga menurut mata uang di sini ya London kan dari London ya, harga mata uang London ini 1.839 pound ya. Nah, kalau NUC-nya menggunakan apa? Kenapa saya tahu pound? Ini tertulis sini mata uangnya pound sterling ya, karena berangkatnya dari London. 2.988,18 itu untuk NUC-nya. Dia adalah global indikatornya adalah Eastern Hemisphere dan Trans-Siberia. Nah, jaraknya kalau Eastern Hemisphere 8.944, Trans-Siberia 8.352. Apa maknanya itu? Pelan-pelan, sabar ya. Anda akan memaknainya nanti. Nanti ada penjelasan-penjelasannya Anda baca. Kalau kurang jelas nanti silakan Anda tanyakan di grup ataupun di Google Classroom kita. Kemudian ada tabel namanya MPM, Maximum Permitted Mileage Book. Ya, kalau kita tidak menemukan jarak berdasarkan daftar harga ini, maka kita buka buku MPM. Di MPM itu ada, misalnya di sini cara membacanya itu yang tebal ini dari ya, dari ini ke ini. Misalnya Amsterdam ini between N, antara Amsterdam dan Brasilia. Jadi dari Amsterdam ke Brasilia. Ya, BR itu Brasil, NL itu Nederland, MPM-nya itu 6825 dengan global indikatornya AT. Itu cara bacanya. Nah, contohnya di sini Jakarta ke Kuching di Malaysia. Ya, kenapa saya tahu Malaysia ini pada IMY ya, ID itu Indonesia. Jakarta ke Kuching jaraknya 703. Jakarta ke Las Vegas jaraknya 15.549. Ini MPM cara membacanya ya. Jadi yang tebal ini dari mana ke mana, ataupun sebaliknya, Kuching ke Jakarta ya 703, Jakarta ke Kuching 703 sama saja, between dan N. Nah, contohnya misalnya perjalanannya dari London, Amsterdam ke Washington, ya maka nanti kita yang cari harganya itu dari London ke Washington, bukan London ke Amsterdam, London ke Washington. Ya. Nah, rute MPM-nya adalah London Washington 3672. Yang kata lain untuk menempuh rute London Washington jarak yang diperkenankan adalah 3.672. Ya. Rute ini menggunakan global indikator AT karena menyeberangi lautan Atlantik. Nanti kita akan lebih paham lagi mengenai hal tersebut. Kemudian OAG Official Airlines Guide. Kalau Official Airlines Guide itu yang Anda lihat adalah nanti timetable ya, timetable seperti ini yang Anda akan lihat di OAG. Ya. Contoh ini dari ke penjelasan buku tadi. Jadi di dalam modul itu silakan Anda memaknai modul yang telah saya bagikan ya. Modul tersebut bisa memberikan Anda pemahaman lebih jauh mengenai bagaimana Anda memaknai masing-masing penerbangan yang ada. Kemudian yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah bahwa di dalam modul yang saya sampaikan itu ada beberapa terminologi ya. Terminologinya misalkan ada istilah company, ada add-on, dan sebagainya. Silakan Anda baca terminologi-terminologi ini. Semakin banyak Anda memahami ini, semakin baik bagi Anda. Lalu yang berikutnya saya menjelaskan IATA Air. Jadi dunia ini itu dibagi atas 3 wilayah oleh International Air Transport Association. Ada yang disebut area 1, area 2, ya, area 3. Biasa sering disebut dengan TC1, TC2, dan TC3. Kita langsung ke petanya saja melihatnya ya, supaya Anda lebih memulai pemahaman, nanti baca informasinya, kota-kotanya seperti di atas. Mari kita lihat peta dunianya. Peta dunianya seperti ini. Anda bisa melihat kita sekarang ada di sini ya, di Pulau Sulawesi sini ya. Dari sini kita ya. Kita ada di mana? Kita ada di sini. Sekarang kita lihat dulu secara umum. Ya. Secara umum kita lihat. Jadi dunia ini nih, area 3 itu adalah wilayah-wilayah di Asia, ya, negara-negara di Australia termasuk Indonesia dan di Pasifik. Sedangkan wilayah 2 itu adalah negara di Eropa, benua Eropa, benua Afrika. Jadi Anda lihat dulu benuanya. Kan kita mengenalnya itu ada benua Amerika, benua Afrika, Eropa, Asia, Australia. Jadi kalau wilayah 3, Asia dan Australia. Wilayah 2, Eropa dan Afrika. Wilayah saya itu Amerika, ya, termasuk Amerika Utara. Ini adalah garis batasnya, wilayah 1. Ini semacam bumi datar ya, tapi bumi kalau dilihat di globe ya, bumi bulat kan. Jadi orang kan bisa terbang dari misalnya dari Makassar, bisa terbang ke sini, kalau terbang ke sini ke Pacific Ocean, nanti tembusnya di sini nih. Ya, tembusnya di sini. Anda misalnya mau ke New York ada di sini. Ya. Kalau di kita dari orang yang umroh itu dari Makassar terbang terus sampai di sini Middle East ya. Ke Jeddah, ke Madinah di sini. Kalau Anda misalnya ada
kesempatan pergi di Jerman, Anda terbang di sini, tembus ke sini di Jerman. Ya, di sini, daerah sini. Misalnya Anda mau dari sini, mau terbang ke Cina, terbang ke atas ke sini. Ke Rusia di sini. Ya. Ini wilayah-wilayahnya. Daerah Anda mana ya? Wilayah 1 itu benua Amerika, wilayah 2 itu Afrika, wilayah 3 itu ada Australia. Apa temannya? Wilayah 3 Australia dan Asia. Wilayah 2 Afrika, Eropa. Wilayah 1 South Amerika dan North Amerika. Itu pembagian wilayah menurut saya. Ini kesimpulannya, seluruh benua Amerika mulai dari utara sampai selatan, Greenland dan lain sebagainya itu area 1. Area 2 itu seluruh negara terdapat di benua Eropa, termasuk juga negara Rusia. Juga seluruh negara terdapat di benua Afrika, termasuk sebagian negara berada di benua Asia sebelah barat di benua Ural. Area 3 seluruh negara benua Asia di luar wilayah bumi sudah termasuk area 2, dan seluruh kepulauan di lautan Pasifik dan kota-kota di benua Australia serta New Zealand. Ya. Itu ayat. Kemudian global indikator dibagi atas AT, AP, PA. Ya, saya singkat saja dulu, nanti ada pertemuan berikutnya lebih detail saya jelaskan mengenai global indikator. AT itu disebutnya perjalanan dari Atlantik, ya. Perjalanan melewati Atlantik, ya. AP itu adalah perjalanan melalui Atlantik maupun lautan Pasifik, ya. Ini makanya AP itu biasa disebut Atlantik Pasifik. Kalau PA itu perjalanan dari kota area 1 Amerika ke kota yang terletak di area 2 dan 3. Saya akan jelaskan lebih detail nanti mengenai ini, silakan Anda baca. Kalau perjalanan khusus di Amerika itu namanya WH, ya, Western Hemisphere. Perjalanan khusus di area 2 dan 3 itu namanya Eastern Hemisphere. Nanti Anda bisa baca semua ini. Jadi saya ingin Anda memaknai semua ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari masalah ini, silakan Anda memaknai. Ya. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya berharap Anda belajar dengan giat, ya, walaupun di masa pandemi, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.